Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Sumatera Utara Angkatan ke-56 kelompok 4 yang terdiri dari Marisa Novi Rumondang, Marito Aisyah Dewi, Mas Nun Batubara, Nedila Falevi, dan saya sendiri Melda Manik, di mana kami akan memaparkan tugas kelompok kami tentang analisa isu global hoax. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Apa itu hoax? Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuannya adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan, sehingga akan mengambil keputusan yang lemah bahkan salah. Adapun undang-undang yang dapat menjerat pelaku hoax atau berita bohong yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Pada pasal 45 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Baiklah, akan saya lanjutkan, yaitu mengenai isu-isu terkini berkaitan dengan hoax. Jadi isu terkini yang pertama yaitu mengenai Polri tegaskan isu kebocoran 26 juta data anggota polisi itu adalah hoax atau palsu, tidak benar. Beredar isu di media sosial telah terjadi kebocoran data 26 juta anggota Polri. Namun, Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menegaskan hal tersebut adalah hoax. Nah, jadi ada seorang pengguna bernama Meki memposting tweet bertajuk 26M Database National Police Identity of Indonesia Republic. Dia mengklaim punya data semua personel Polri dalam format CSV. Data ini diklaim dibobol pada 22 September 2022 mencakup nama, pangkat, nomor pegawai atau NRP, jabatan, dan nomor klep. Sumber ini kami dapat dari detiknews.com. Nah, jadi itu adalah isu pertama mengenai yang berkaitan dengan hoax. Baru-baru ini beredar isu di media sosial bahwa telah terjadi kebocoran data 26 juta anggota Polri. Namun, Kadif Humas Polri menegaskan hal tersebut adalah hoax. Bahkan, baru-baru ini beredar pesan singkat dari sebuah bank kepada para nasabahnya yang berisi tarif transfer antar sebuah bank yang biasanya 6.500 berubah menjadi 150.000. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Kemudian kami akan menapis isu dengan namanya metode USG. Isu yang pertama itu yaitu kurangnya penegakan hukum sehingga kurangnya pengawasan dan penindakan dari pihak yang bertanggung jawab terhadap oknum. Nah, urgensinya saya beri nilai 3, seriusnya saya beri nilai 4, dan groundnya saya beri nilai 4. Totalnya 11. Isu yang kedua, pengalihan isu guna menutupi isu yang sebenarnya yang terlebih dahulu beredar di publik. Urgensinya saya beri nilai 3, seriusnya saya beri nilai 3, groundnya saya beri nilai 3. Totalnya ada 9. Isu yang ketiga, kurang kritisnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang didapat dari literasi digital. Urgensinya saya beri nilai 4, seriousness-nya saya beri nilai 4, dan groundnya saya beri 4. Totalnya ada 12. Dari hasil total tersebut, setelah kita rankingkan, isu yang ketiga lah yang ranking pertama, yaitu kurang kritisnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang didapat dari literasi digital. Kemudian untuk selanjutnya akan kita dalami dengan namanya metode Fishbone. Metode Fishbone ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Marito Aisyah Dewi.
Setelah dilakukan identifikasi isu dan penapisan isu dengan metode USG, maka didapatlah isu dengan skor tertinggi, yang dalam hal ini adalah kurang kritisnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang didapat dari literasi digital. Nah, isu tersebut akan kita analisis dengan menggunakan diagram analisis fishbone ataupun diagram tulang ikan. Diagram ini akan membantu kita untuk mengetahui akar penyebab munculnya masalah tersebut, yang akan memudahkan kita untuk mencari solusinya. Yang dalam hal ini adalah yang pertama, yaitu lingkungan. Budaya judul berita clickbait yang berujung pada pemahaman yang salah. Judul berita clickbait adalah judul yang dibuat sedemikian rupa sehingga menarik minat pembacanya. Judul tersebut kadang-kala dibuat bersifat fantastis dan kontroversial, yang ketika berita tersebut diklik, isinya tidak sesuai dengan judul yang disajikan. Kemudian yang kedua adalah pengguna. Terburu-buru membagikan informasi, tidak memastikan kredibilitas ataupun kebenaran dari suatu berita, cepat tergiur dengan tawaran yang tidak masuk akal. Yang ketiga yaitu media. Beredar situs berita yang tidak kredibel, kurang pengawasan terhadap berita hoax di media. Yang terakhir yaitu metode, penyalahgunaan fitur broadcast dan tidak diterapkannya sanksi bagi penyebar hoax, sehingga banyak sekali pihak yang terus menyebar hoax yang menyebabkan banyak masyarakat yang termakan oleh hoax tersebut. Kemudian, rekomendasi alternatif yang disajikan untuk penyelesaian isu, yaitu yang pertama, senantiasa mengecek kebenaran sumber informasi ataupun berita. Tahapan dari setiap alternatifnya yaitu, yang pertama, tidak termakan judul berita yang clickbait, kemudian membaca atau menonton, memeriksa keaslian berita atau informasi ke sumber lainnya. Hasil yang diharapkan yaitu masyarakat dapat lebih bijak memilih berita yang layak untuk dibaca, tepat, akurat, dan benar, dan tidak terprovokasi. Nah, pihak yang terlibat di sini adalah masyarakat ataupun warganet, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kepolisian bidang cybercrime. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu yang kedua yaitu berhenti menyebarkan informasi atau berita yang belum tentu benar. Tahapan setiap alternatifnya yaitu, pada saat mendapatkan link berita, video grup sosmed, ataupun chat harap dibaca atau ditonton secara utuh. Kemudian menanyakan sumber pertama kepada pengirim, dan yang terakhir, jika meragukan, stop disebarkan ke orang lain. Hasil yang diharapkan yaitu berita atau informasi yang belum teruji kebenaran serta keakuratan beritanya tidak semakin tersebar karena masyarakat aware untuk tidak meneruskan berita tersebut. Nah, pihak yang terlibat di sini adalah masyarakat ataupun warganet, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kepolisian di bidang cybercrime. Demikianlah pemaparan hasil diskusi kelompok kami tentang analisa isu global hoax. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil adalah bijaklah untuk menerima dan menyebarkan berita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami, anggota kelompok 4. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.